Oke, halo semuanya. Jadi di sini gue mau menjelaskan modul gue yang ini, yang Buying the Deep Strategies. Jadi pastikan kalian semua udah baca dulu modul yang udah gue share ini 20 hari yang lalu ya. Oke. Ya sesuai di modul aja, gue mau ngejelasin gimana waktu itu gue bisa masuk di sini gitu. Cuman ya memang bukan entry yang begitu baik ya, tapi gimana pun juga gue punya alasan untuk entry di situ, dan ya meskipun sekarang round trip gitu, it's okay. Oke, jadi yang pertama kita pakai indikator VRVP nih. Oke, jadi waktu itu gue udah bilang pastikan kita beli di high volume lot gitu, dan tapi sebelumnya pastikan kalian udah baca dulu modul gue yang soal volume profile dan market profile anatomy. Itu ada di modul juga, bisa kalian baca. Nah, dari di sini waktu itu harga masih ada di area ini, terus turun. Nah, gue udah pasang limit entry di 3150, berarti around here, kayak sini gitu. Nah, ini alasannya kenapa gitu. Satu, ini ada volume lot di sini, dan di sini juga ada, di sini nggak ada. Ini low volume lot gitu. Waktu itu sebenarnya gue udah yakin juga untuk ini bisa naik karena dia udah ke bawah, retest sini lalu balik ya kan, ada deviasi di sini, terus ke area reclaim high volume lot-nya lagi, dan gitu dia naik ke atas. Tapi ada sekarang round trip ke bawah sini. Oke. Jadi pertama kalian bisa beli di area high volume lot ini. Di sini. Dan gue nggak akan beli di sini gitu. Unless kalau misalnya dia turun, nah terus ke atas sini kan dia udah reclaim high volume di sini gitu, dan dia bisa ada sign of acceptance di sini. Oke, gue bakal beli. Makanya itu juga gue juga ada limit entry di sini. Ya, ini gue juga udah share di sini. Jadi ketika dia ke bawah sini, ya harapan gue gitu, dia bisa membuat value areanya di sini dan akhirnya naik ke atas. Tuh. Jadi ketika kalian entry itu juga beralasan. Ini ketika kita menggunakan volume profile. Cara yang kedua itu pakai previous balance area gitu. Jadi kalian juga bisa baca juga modul gue yang soal balance area dan imbalance. Ini balance, imbalance, dan sekarang juga membuat value area di sini gitu. Lalu gimana? Apakah kita bisa menilai ini suatu gerakan atau suatu price action ini itu balance atau imbalance? Ya sebenarnya dalam tanda kutip itu suka-suka kalian juga gitu. Contohnya ketika kita lihat di chart 4 jam ya, kita bisa melihat bahwa di sini sedang membuat value area yang baru gitu di area sini, dan ini membuat balance area tersendiri gitu. Kita bisa lihat dari sini sampai sini ada balance area di sini. Jadi ketika dia retest ya retest ke sini, ya gue bakal beli gitu. Ya sebenarnya sama juga sih, misalnya ini kita melihat ini sebagai balance area di sini, ada balance area di sini ya kan, ya ini di retest gitu. Makanya gue nggak ngebit lagi di sini karena gue udah merasa ini udah di retest sama ini gitu. Jadi ketika dia turun ya gue akan ngelewatin ini dan gue akan ngebit yang belum retest gitu. Sampai sini paham ya? Sorry. Oke. Yang kedua juga gue pakai VWAP waktu itu. Pakai VWAP. Itu pakai quarterly VWAP waktu itu di bulan Desember kan. Waktu itu di bulan Desember kita bisa lihat soal ini gue perform ya. Oke. Dia retest di sini. Ya VWAP itu kan juga high volume lot gitu. Kalau kalian pelajari, kalian bisa baca di modul juga soal VWAP. Jadi ketika kalian beli di sini ya, ketika kalian bidding di VWAP ya,
penuh alasan juga gitu. Misalnya dia ada base area di sini, lalu ada volume lab di sini tadi, ya udah akhirnya dia naik gitu. Dan sekarang pun juga areanya cukup menarik ya, karena sebenarnya web ini juga masih berlanjut gitu. Kayak ini kan previous quarter review up gitu, jadi dia masih ada di area ini ya udah gitu, masih oke untuk bidding di area ini tuh. Cuman memang kita perlu sadari juga kayak ya jangan sampai kehabisan peluru, karena sesuai yang gue bilang tadi, gue juga punya plan gitu, dalam artian ketika rebound di sini ya kita punya skenario berikutnya, makanya gue punya plan untuk dia seandainya lihat bawah sini gitu, dan ada rejection ini, deviasi, decline yang sini lagi, terus naik lagi gitu, dan akhirnya ini ATH di sini ya mungkin gue partial atau close semuanya, entahlah itu kita bicara nanti gitu. Oke, ini kita masih bicara soal technical analysis saja ya, dalam artian kita belum bicara soal trend, belum bicara soal behavior market dan lain sebagainya. Setidaknya ketika kalian entry itu kalian punya alasan, itu aja sih. Jadi nggak asal bid di gue mau di area 2800 deh gitu, atau gue mau di 3000 deh karena angka bulat gitu. Ya sebenarnya nggak masalah, tapi kalau misalnya alasannya itu doang ya, gue rasa itu kurang bijak itu dalam kalau kita bicara soal investasi ya. Oke, ya itu aja sih, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa tag gue. Oke, thank you semuanya.